Ada sebuah rahasia yang tersembunyi tepat di tengah dadamu. Sebuah kekuatan yang selama ini kita abaikan karena kita terlalu sibuk memuja otak. Kita diajarkan sejak kecil bahwa pikiran adalah raja, bahwa logika adalah satu-satunya alat untuk mengubah hidup. Tapi jujur saja, berapa banyak afirmasi yang sudah kamu ucapkan di depan cermin, namun realitasmu tetap tidak berubah? Berapa banyak daftar keinginan yang kamu tulis, tapi hatimu tetap merasa kosong dan hidupmu seolah jalan di tempat? Gregg Braden, dalam penelitiannya yang mendalam tentang The Divine Matrix dan The Spontaneous Healing of Belief, mengungkap sebuah kebenaran yang bisa membuat bulu kuduk berdiri. Jantungmu bukan sekadar pompa darah. Ia adalah generator elektromagnetik terkuat di tubuhmu. Pikiranmu mungkin memiliki listrik, tapi perasaan di jantungmu memiliki kekuatan magnet ribuan kali lipat lebih besar. Dunia bukan merespons apa yang kamu pikirkan. Dunia merespons apa yang kamu rasakan. Inilah alasan mengapa manifestasimu seringkali gagal atau justru mendatangkan hal yang tidak kamu inginkan. Kita akan membedah bagaimana detak di dadamu sebenarnya sedang berdialog langsung dengan atom-atom di alam semesta. Dan setelah ini, kamu tidak akan pernah lagi memandang rasa sakit, cinta, atau doa dengan cara yang sama. Mari kita bicara data, tapi dengan cara yang santai agar kamu bisa merasakannya. Institute of Heart Math telah membuktikan secara klinis bahwa jantung kita bukanlah sekadar pompa darah mekanis. Jantung memiliki medan listrik sekitar 60 kali lebih besar dan medan magnet hingga 5.000 kali lebih kuat daripada otak. Jika kamu membayangkan otakmu adalah sebuah bohlam lampu kecil yang menerangi ruangan, maka jantungmu adalah mercusuar raksasa yang sinyalnya menembus cakrawala. Gregg Braden sering merujuk pada eksperimen revolusioner di mana DNA manusia bereaksi secara langsung terhadap emosi yang kita rasakan. Ketika seseorang dalam kondisi lab merasakan kasih sayang, penghargaan, dan rasa syukur, untaian DNA mereka rileks dan memanjang secara harmonis. Sebaliknya, saat orang yang sama merasakan kemarahan, kebencian, atau ketakutan, DNA mereka mengkerut, memendek, dan seolah-olah mengunci diri dari komunikasi luar. Alam semesta ini pada dasarnya terdiri dari energi yang bergetar dan energi berkomunikasi melalui bahasa frekuensi. Pikiranmu mungkin bertindak seperti transmisi radio yang mengirimkan pesan, tapi perasaan di jantungmu adalah baterai atau bahan bakar yang mendorong sinyal itu sampai ke jaringan Divine Matrix. Tanpa dorongan emosi dari jantung, pikiran hanyalah sekadar gumaman pelan yang tidak akan pernah sampai ke telinga semesta. Bayangkan jika kamu sedang duduk bermeditasi dan berpikir, saya berkelimpahan, tapi di saat yang sama jantungmu merasa, saya sangat kekurangan dan takut. Alam semesta tidak akan mendengar kata-kata dari pikiranmu. Ia hanya akan merespons frekuensi magnetik kekurangan yang terpancar kuat dari dadamu. Inilah mengapa banyak orang merasa doa mereka tidak dikabulkan. Bukan karena Tuhan tidak mendengar, tapi karena sinyal magnetik kita sedang memancarkan frekuensi yang salah. Jantung juga memiliki sekitar 40.000 neuron khusus yang disebut sebagai otak kecil di dalam jantung. Sel-sel saraf ini memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat, dan merasakan secara independen dari otak di kepala kita. Artinya, jantungmu memiliki kecerdasan purba yang mampu memproses realitas jauh sebelum otakmu sempat menganalisisnya. Jantungmu tahu kebenaran, bahkan ketika pikiranmu masih sibuk meragukannya. Jadi, mulailah menyadari bahwa setiap kali kamu merasakan sesuatu, kamu sebenarnya sedang mengirimkan perintah fisik ke alam semesta. Kamu bukan hanya sekadar merasa, kamu sedang melakukan siaran langsung ke dalam struktur ruang dan waktu. Kekuatan magnet di balik tulang rusukmu adalah alat komunikasi paling canggih yang pernah diciptakan, dan sudah saatnya kamu belajar cara mengoperasikannya dengan sadar.
Kita semua sering terjebak dalam jebakan berpikir positif yang dangkal. Kamu mungkin memaksa otakmu untuk percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal di dalam sana ada luka batin atau kecemasan yang masih basah. Masalah utamanya adalah otak kita didesain secara biologis untuk bertahan hidup. Survival, bukan untuk mencipta, epidesi, creation. Otak selalu memindai masa lalu untuk mencari ancaman, sehingga ia sulit sekali mempercayai masa depan yang belum terlihat. Jantung bekerja dengan cara yang sangat berbeda dan ajaib. Jantung tidak memiliki konsep waktu linier seperti dulu atau nanti. Bagi jantung, semuanya adalah sekarang. Ketika kamu berhasil menyelaraskan apa yang kamu inginkan dengan perasaan, seolah-olah hal itu sudah terjadi saat ini juga. Kamu sedang mengirimkan perintah langsung ke jaringan energi semesta. Jantung tidak peduli dengan bukti fisik di depan mata. Ia hanya peduli pada kejujuran getaran yang kamu rasakan. Dalam bukunya The Isaiah Effect, Braden menjelaskan rahasia doa yang paling efektif, yang hilang dari tradisi modern. Doa yang nyata bukan berisi permintaan seperti, "Tuhan, tolong beri aku rezeki," karena kata "tolong" secara otomatis memancarkan frekuensi bahwa kamu tidak memilikinya. Alam semesta, sebagai cermin yang jujur, akan memberikan lebih banyak kondisi tidak memiliki kepadamu. Ini adalah paradoks yang seringkali membuat kita frustrasi karena merasa doa kita justru memperburuk keadaan. Cara kerja manifestasi yang benar adalah dengan memenuhi ruang di jantungmu dengan rasa syukur, seolah-olah permintaanmu sudah dikabulkan sepenuhnya. Kamu tidak meminta hujan dengan melihat langit yang kering. Kamu merasakan tetesan air di kulitmu, mencium bau tanah yang basah, dan merasakan kegembiraan para petani di dalam dadamu. Kamu membawa hasil akhir ke dalam momen saat ini melalui perasaanmu, dan realitas fisik tidak punya pilihan lain selain menyesuaikan diri. Logika mungkin akan menertawakanmu dan berkata, bagaimana mungkin kamu bersyukur untuk sesuatu yang belum ada? Tapi, itulah letak kekuatannya. Jika kamu menunggu melihat bukti baru bersyukur, itu namanya bereaksi terhadap realitas. Namun jika kamu bersyukur lebih dulu, itu namanya menciptakan realitas. Jantungmu adalah alat untuk melampaui keterbatasan panca indera dan menyentuh kemungkinan tak terbatas di dunia kuantum. Oleh karena itu, jangan biarkan pikiranmu yang penuh keraguan menjadi pemimpin dalam hidupmu. Pikiran adalah pelayan yang baik, tapi ia adalah tuan yang buruk. Mulailah berlatih untuk merasa melampaui apa yang kamu pikirkan. Saat kamu berhenti berargumen dengan logika dan mulai bergetar dengan perasaan, saat itulah tembok penghalang antara impian dan kenyataan akan mulai runtuh dengan sendirinya. Sahabat kata inspiratif, pernahkah kamu berada dalam momen di mana kamu merasa sangat tenang, sangat yakin, dan seolah-olah seluruh dunia mendukung setiap langkahmu? Itulah yang secara ilmiah disebut sebagai koherensi jantung. Ini adalah kondisi langka namun bisa dilatih, di mana ritme detak jantungmu menjadi sangat teratur dan harmonis, menciptakan sinkronisasi sempurna dengan gelombang otakmu. Di titik ini, bisingnya pikiran dan gejolak emosi menyatu menjadi satu kekuatan yang fokus. Dalam kondisi koheren, kamu berhenti menjadi korban dari keadaan di luar dirimu dan mulai menjadi arsitek atas nasibmu sendiri. Gregg Braden menekankan bahwa rahasia dari para master spiritual dan penyembuh hebat bukan terletak pada mantra yang rumit, melainkan pada kemampuan mereka untuk membawa perasaan selesai ke dalam pusat hati mereka. Mereka tidak mencoba mengubah dunia. Mereka mengubah frekuensi diri mereka sendiri, sehingga dunia harus mengikuti getaran tersebut. Kamu tidak perlu menjadi pertapa di gunung untuk mencapai kondisi ini. Koherensi dimulai dengan napas yang lambat dan fokus pada area jantung. Saat kamu bernapas melalui jantung dan mulai memanggil emosi-emosi tinggi seperti penghargaan, welas asih, atau kasih sayang, sistem sarafmu berpindah dari mode fight or flight menuju mode pemulihan dan penciptaan.
Ini adalah saat di mana tubuhmu berhenti menghabiskan energi untuk bertahan hidup dan mulai menggunakan energi untuk membangun masa depan. Sains membuktikan bahwa ketika kita berada dalam koherensi jantung, kita menjadi lebih cerdas, lebih intuitif, dan tubuh kita mulai menyembuhkan dirinya sendiri secara otomatis. Sistem imun menguat dan hormon stres seperti kortisol menurun drastis. Jantungmu mengeluarkan sinyal yang memerintahkan setiap sel di tubuhmu untuk bekerja dalam harmoni. Ini adalah bentuk tertinggi dari self-healing yang bisa dilakukan oleh siapapun secara gratis. Bayangkan jantungmu sebagai konduktor orkestra. Jika konduktornya panik, seluruh musik akan menjadi kacau. Namun, jika konduktornya tenang dan penuh irama, setiap instrumen akan menghasilkan simfoni yang indah. Begitu juga dengan hidupmu. Jika jantungmu koheren, maka hubunganmu, pekerjaanmu, dan kesehatanmu akan mulai mengikuti harmoni yang sama secara alami, tanpa perlu dipaksa. Inilah teknologi batin tercanggih yang kita miliki sebagai manusia. Kita tidak lagi membutuhkan perantara untuk terhubung dengan kecerdasan alam semesta, karena pintunya ada di dalam dadamu sendiri. Dengan melatih koherensi setiap hari, kamu sedang membangun jembatan antara dunia fisik yang terbatas dan dunia energi yang tanpa batas. Kamu sedang menyalakan cahaya mercusuarmu untuk menarik semua hal yang selaras dengan frekuensi tertinggimu. Kita harus memahami satu hukum fundamental. Dunia luar hanyalah sebuah cermin besar dari kondisi batin kita. Jika cermin itu menunjukkan bayangan atau keadaan hidup yang tidak kamu sukai, kamu tidak akan pernah bisa mengubahnya dengan cara memukul atau memanipulasi cermin tersebut. Kamu harus mengubah wajah atau getaran yang berdiri di depan cermin itu, yaitu getaran yang terpancar dari jantungmu. Banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka menunggu dunia membaik agar mereka bisa merasa bahagia. Mereka berkata, "Aku akan bersyukur setelah aku punya uang," atau "Aku akan tenang setelah masalah ini selesai." Itu adalah urutan yang salah secara hukum kuantum. Alam semesta bekerja dengan prinsip kebalikan. Kamu harus merasa bahagia dan tenang tanpa alasan terlebih dahulu. Barulah hidup akan memberikan alasan-alasan nyata bagi kebahagiaan itu untuk bermanifestasi. Ini mungkin terdengar tidak logis bagi otak yang skeptis, tapi ini adalah hukum fisika bagi jantung. Energi selalu mendahului materi. Segala sesuatu yang ada di duniamu saat ini adalah hasil dari getaran perasaan yang kamu pelihara di masa lalu. Untuk mengubah masa depan, kamu harus mengubah siaran perasaanmu saat ini juga, terlepas dari apapun yang sedang terjadi di sekitarmu. Kecerdasan jantungmu jauh lebih luas daripada yang bisa kamu bayangkan. Ia tahu cara menarik orang-orang yang tepat, peluang yang tak terduga, dan solusi yang belum pernah terpikirkan oleh logikamu. Pikiranmu mungkin punya rencana yang kaku, tapi jantungmu memiliki kompas ilahi yang sangat akurat. Manifestasimu akan melesat cepat saat kamu berhenti mencoba mengontrol bagaimana sesuatu terjadi dan mulai fokus sepenuhnya pada perasaan bahwa itu sudah terjadi. Gregg Braden mengingatkan kita bahwa kita hidup dalam semesta yang partisipatif. Kita bukan pengamat yang pasif, melainkan pencipta yang aktif melalui setiap emosi yang kita izinkan menetap di hati. Setiap kali kamu memilih untuk merasa cukup di tengah kekurangan atau merasa damai di tengah badai, kamu sebenarnya sedang meretas matriks realitas dan menulis ulang kode-kode nasibmu. Jadi, ambillah kendali atas magnet di dadamu mulai detik ini. Jangan biarkan berita, opini orang lain, atau kegagalan masa lalu menentukan apa yang harus kamu rasakan. Kamu adalah tuan atas frekuensimu sendiri. Saat kamu menguasai kecerdasan jantungmu, kamu bukan lagi seorang pengemis yang meminta-minta pada kehidupan, melainkan seorang berdaulat yang menentukan arah jalannya semesta melalui kekuatan perasaanmu yang murni. Jadi, sahabat kata inspiratif, mulai hari ini, cobalah untuk lebih sering mendengarkan apa yang dikatakan dadamu, bukan hanya apa yang diteriakkan kepalamu. Perjalanan paling jauh di dunia ini bukanlah menyeberangi samudera, melainkan perjalanan sejauh 30 cm dari otak menuju jantung.
Di sanalah keajaiban yang selama ini kamu cari sebenarnya bersembunyi. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini. Jika bahasan ini menyentuh bagian terdalam dari dirimu, mari tumbuh bersama. Dukung terus kata inspiratif dengan memberikan jempol terbaikmu, bagikan video ini kepada mereka yang sedang kehilangan arah, dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus menggali rahasia-rahasia kehidupan lainnya. Ingat, kamu bukan sekadar debu di alam semesta. Kamu adalah alam semesta yang sedang berdetak di dalam sebuah tubuh manusia. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya, dan mulailah merasa, karena duniamu sedang menunggu jawaban dari jantungmu. Salam dari kata inspiratif.